tuh nggak pernah nyembunyiin dia. Apalagi bikin dia sakit. Bukan saya. Kalian salah orang. Alasan! Saya tanya sekali lagi, apa hubungan Ibu Mita dengan Ibu Rahel? Jawab! Apa alasan kamu menyembunyikan Ibu Rahayu hingga berpuluh-puluh tahun? Bahkan kamu tega membuat Ibu Rahayu bermasalah dengan ingatannya. Barangan aja kamu nuduh. Saya tuh nggak pernah nyembunyiin dia. Apalagi bikin dia sakit. Bukan saya. Kalian salah orang. Alasan! Ibu Rahayu itu sakit karena ibu mengurung dan menekannya. Saya nggak pernah ngurung dia. Jadi jangan mentang-mentang dia tinggal sama saya. Kamu tuh nuduh saya sembarangan. Diam, lu bisa diam. Ngapain sih Papa di situ? Udah berapa lama aku mantau? Gak ada pergerakan sama sekali. Ngapain nunggu yang gak jelas kayak gini? Udah deh, mendingan aku pulang aja. Maaf ya Pak, Bu. Mungkin karena semakin tua, semakin banyak pikiran, saya makin banyak pikunnya. Coba diinget-inget lagi. Jangan sampai salah alamat lagi. Iya Bu, iya. Tapi saya... Udah capek-capek ngikutin, ternyata gitu aja. Bu, Pak, sebentar ya, sebentar. Syukur deh, Mama udah pergi. Mama pasti nggak sadar kalau aku udah tahu diikutin. Untung aja tadi Peter kasih tahu aku kalau Mama buntutin aku dari belakang. Maaf Pak, Bapak janjian sama Ibu? Enggak, kenapa? Dari tadi saya lihat ada mobil Ibu ngikutin di belakang Pak. Sejak kapan Ibu ngikutin kita? Kurang tahu Pak, pas tadi kita baru jalan, sudah langsung diikuti. Jangan sampai Mama tahu kalau aku mau ke rumah Pondok Indah. Bisa-bisa Mama ketemu sama Tias. Bisa gawat nanti. Yang ada rame dan ribut. Peter, nanti setelah pertigaan ini kamu belok kanan ya. Setelah itu kamu berhenti di rumah yang catnya putih abu-abu. Oh, baik Pak. Untuk saat ini, aku lebih baik nggak usah temui Tias. Keadaan masih genting. Bisa bahaya kalau aku sampai kepergok sama Helsi. Bapak, Ibu, ini untuk Bapak dan Ibu ya. Sebagai bentuk rasa terima kasih saya. Jeruk itu bukannya untuk klien Anda? Nggak apa-apa, buat Bapak dan Ibu aja. Itu rasa terima kasih saya karena Ibu dan Bapak sudah mau ngobrol dengan saya, walaupun saya salah alamat. Saya yang terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Iya, saya pamit ya. Terima kasih. Iya.
Udah belum? Iya, udah. Udah? Udah. Udah gak gatal? Enggak. Kasih ya. Iya, sama-sama. Ya udah tuh kamu mandi biar gak gatal-gatal lagi. Ya udah, aku mandi ya. Iya, sok. Ya udah. Aku mandi. Nah, kamu nih aneh ya. Jadi apa maksud ibu? Memang dia pernah tinggal sama saya. Tapi itu nggak lama. Dan kalian harus tahu ya, kami memperlakukan dia dengan baik. Kami sekeluarga nggak pernah jahatin dia. Malah dia kami bawa ke rumah sakit untuk obatin kejiwaannya dia. Jadi selama ini Ibu Rahayu tinggal di mana? Dan dengan siapa? Saya tahu. Ibu pasti tahu jawabannya kan? Selama ini Ibu Rahayu tinggal di mana dan dengan siapa? Aduh, gimana ya? Masa aku buka yang sesungguhnya? Yang ada aku malah bakal mati kutu. Nggak punya senjata lagi yang bisa dimanfaatin untuk neken si Helsi nantinya. Enggak. Gimana pun, aku masih butuh si Helsi. Kenapa Ibu diam, ha? Jawab pertanyaan saya. Karena saya tidak memiliki waktu yang banyak. Saya mohon bantuan Ibu untuk menjawab pertanyaan saya sebelum saya kehilangan kesabaran. Beneran saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya kasih pilihan kepada Ibu. Kalau Ibu tidak menjawab pertanyaan saya nggak akan segan-segan, Bu. Saya akan kurung Ibu di dalam gudang ini. Selamanya, Ibu mau? Dan saya nggak peduli, Bu. Mau Ibu di sini berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan. Jadi sekali lagi saya tanya, Ibu harus menjawab pertanyaan saya. Jika Ibu diam, berarti Ibu siap saya kurung di gudang ini. Kalau aku di sini, gimana nasibnya Papa di rumah? Siapa yang jagain dia? Aduh. Terus siapa yang ngasih obat? Keras kepala juga ini orang. Kalau dia nggak mau ngomong, mesti pakai cara apa lagi buat bikin dia buka mulut? Permisi. Ya, sebentar. Balia. Mas Devan. Iya, Bi. Maaf Mbak, pengen ngambil cucian kotor Mbak Alia sama Mas Devan, pengen dicuci. Tunggu sebentar ya. Udah, aku aja yang ngambilin. Nih ya, Bi, keranjangnya. Makasih banyak ya Mas ya. Permisi. Ya, makasih Bi. Ya ampun Cakra, udah malam begini kamu masih aja sibuk ngotak-atik motor. Nanggung, Mah. Kenapa motornya nggak dibawa ke bengkel aja sih?
biar nanti montir yang urus. Jadi kamu nggak perlu sibuk ngotak-ngatik motor seperti ini. Iya, Ma. Cuman aku maunya betulin sendiri motor aku, Ma. Mama tahu sendiri kan? Ini emang hobi aku dari dulu, Ma. Ya tapi itu kan dulu. Kamu belum sibuk ngurusin kantor. Kalau sekarang kamu itu udah keburu kecapean. Dari pagi sampai sore kamu kerja. Malam begini harusnya kamu istirahat. Bukan malah ngotak-ngatik motor. Udah, Ma, nggak apa-apa, Ma. Lagian aku ngotak-ngatik motor kayak gini supaya aku bisa lupain sejenak urusan kantor, Ma. Kamu memang nggak apa-apa. Tapi tubuh kamu bisa kenapa-kenapa. Kamu kan butuh istirahat. Nanti kalau sakit gimana? Udah, Mama, nggak usah khawatir. Aku baik-baik aja kok. Emang udah paling bener kamu tuh buru-buru menikah, Cakra. Nikah, Mama? Iya, nikah. Biar ada orang yang bener-bener fokus ngurusin sama merhatiin kamu. Cakra, kamu mau nggak Mama kenalin sama anak perempuan teman Mama? Kalau kamu setuju, nanti biar Mama yang atur waktunya. Ma, nggak usah, Ma. Jangan ya, Ma. Biar aku cari istri sendiri, Ma. Kamu tuh kapan sih mau setuju dengan pendapat orang tua? Selalu aja jawabannya, nggak setuju, nggak setuju. Memang kamu mau sampai kapan hidup terus-terusan seperti ini? Terus-terusan kayak gini maksudnya gimana, Pak? Cakra, umur kamu itu sudah cukup buat menikah. Tapi arah hidup kamu belum jelas. Seenaknya aja kamu kayak gini. Papa bener, Cakra. Kamu itu sekarang udah dewasa. Kamu harus udah bisa menentukan tujuan hidup kamu. Menentukan arah tujuan kamu tuh mau kemana. Udah, Mama sama Papa nggak usah khawatir. Sebenarnya aku udah punya seseorang yang aku suka. Siapa? Cakra, siapa? Dijawab. Jangan-jangan istri orang. Atau istrinya Devan?